cek, 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 cek. Oke, Dekatin dikit. sip. Selamat sore kepada para tamu undangan di acara peresmian kantor Linet TBK di Centennial Tower dengan mengusung tema kita apa, Sayuti? New Home, New Challenges. Mungkin sebelum kita mulai, kita beri semangat dulu ya. Ya. Salam. Semangat pagi ya. Salam First Squad. Oh boleh. Ya. Oke. Oke, kita sama-sama. Ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, nah mungkin sebelum masuk ke acara kita ya Pak Sayuti ya, kita ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safira Sekarini, saya tidak sendiri, saya juga ditemani dengan Bapak Saya Sayuti. Sayuti dan bersama kita di sini juga telah hadir Pak Marlo Budiman selaku Presiden Direktur dan juga CEO dari PT Linknet, Pak Agung Satya Wiguna selaku Chief Enterprise Business Officer, Pak Edward Sanusi selaku Chief Technology Officer, Pester Puji Harsono, dan para jajaran BOM serta rekan-rekan First Squad yang sudah hadir di sini maupun secara online. Namun ingin kami informasikan juga ya Safira, Ya, betul, Pak mengingat kapasitas kita di sini yang terbatas, kami juga sudah menyediakan layar untuk nonton bersama di lantai mezanin dan juga di NOC. Betul, dan tidak lupa juga kita juga menyediakan adanya Zoom ya rekan-rekan semua, jadi bisa langsung ditonton melalui Zoom, begitu ya Pak Sayuti ya? Betul banget. Oke, selanjutnya tidak berlama-lama kita akan melanjutkan kepada sesi rangkaian acara selanjutnya, yaitu adanya welcome speech dan juga laporan project, serta nanti akan ada video, pemutaran video ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Tanus Susanto selaku Chief Supply Chain Management Officer dari PT Linknet TBK. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan Bapak Tanus untuk Persilakan Pak Tanus Susanto. Terima kasih Bapak Tanus. Silakan Pak Tanus. Oke, thank you semua panitia. Oke, selamat pagi First Squad semua. Pagi. Ya, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Salam buat Pak Marlo, Bapak Ibu yang lain juga, sama rekan-rekan ya yang ada di offline di sini maupun online. Jadi pertama kali kita ucapkan dulu puji syukur ya kepada Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul bersama, baik offline maupun online ya, dalam acara New Home, New Challenging ya, atas peresmian kantor di Centennial ini. Ya, mungkin backflash sedikit ya, dari kita sebelumnya berkantor di Centennial ini, kalau kita dulu teman-teman masih ingat, kita berkantor di BSP ya, Berita Satu Plaza itu 2 lantai. Lantai 4 dan lantai 5, nggak jauh dari sini juga berapa gedung. Dan waktu itu juga kita initiate, kita wajib pindah, kita punya data center maupun kita punya back office atau workstation di lantai 5 tersebut. Makanya kita initiate, kita melakukan akuisisi di Centennial ini, yaitu di ground floor ini dan di lantai 26. Pada waktu itu kita juga bersama Pak Ed dan di-approve sama manajemen, kita buat semacam task force ya teman-teman pada waktu itu, dengan PMO-nya adalah Pak Danu, untuk in charge di sipilnya adalah Pak Oktorio, dan untuk bagian BOE-nya adalah Pak WDTS. Mungkin juga bersama semua tim-tim yang terlibat. Dan dari sana kita mulai melakukan pekerjaannya. Waktu itu kita tunjuk, kita punya prinsipal yaitu ZTE untuk membangun data center, dan juga kita engage lokal kontraktor untuk civil dan juga workstation di lantai ini dan lantai 26. Oke, jadi lumayan panjang teman-teman, itu butuh setahun lebih ya Pak Ed ya, perjalanan kita dari sana. Dan pertama kali yang kita pindah itu adalah lantai 5 dulu teman-teman ya. Lantai 5 adalah paling mudah karena itu lebih ke workstation. Jadi itu biasa kuncinya Pak Agung yang lantai 5 ya. Timnya enterprise kita pindah ke lantai 26. Yang belakangan pindah itu adalah lantai 4 yang baru kita di BSP itu yang benar-benar fully bisa kita pindah di tahun ini. Karena itulah jantung kita, di mana kita juga mesti maintain SLA, quality kepada kita punya customer ya, mulai dari B2C sampai dengan B2B kliennya yang blue chip.
Nah, lahirlah di ground floor ini kita punya data center itu ada 2 lantai. Lantai bawah untuk DOE atau data centernya, lantai mezanin untuk workstation. Itu kurang lebih luasannya 2000 meter persegi. Ya. Tapi dengan kita pindah ini bukan berarti lagi kita aiming akan pindah atau apa gitu. Karena teman-teman kita sudah akuisisi, kita punya premises di sini. Jadi otomatis ini udah rumah kita sendiri. Otomatis ini udah hak kita akan pakai lama. Dan saya ingat pas waktu itu kita farewell di BSP ya. Ada satu pesannya Pak Nyoman. Satu requestnya adalah kalau bisa jangan pindah lagi. Karena kita juga udah ngerasain dari awal sebelum pindah sampai dengan pindah kita bilang challengingnya itu hiccup-nya dan kita juga tidak pernah melakukan perpindahan sebesar ini dan ini sangat-sangat challenging. Dan ini juga hari ini dengan seremoni ini juga membuktikan pencapaian kita bahwa kita bisa melakukan itu. Dan kita sudah pindahkan jantung kita baru di lantai bawah tadi seperti yang teman-teman juga udah tahu. Dan itu sudah berfungsi. Dan ya kita juga bisa aplaus ya untuk kita semua yang di sini maupun yang di offline ya. Ini kerja kita semua teman-teman, kerja keras, kita yakin kita bisa fulfill itu. Dan juga kalau kita merefer ke LinkNet sendiri secara umum, kita sampai saat ini sudah punya kurang lebih 3,2 juta home pass dengan customer hampir 800.000. Jadi itu pun LinkNet udah tumbuh ya, dari dibandingkan mungkin kita masih di bawah 1 juta home pass, nyampe juga 1 juta, and then 2 juta, sekarang juga kita bisa 3 juta. Makanya mungkin teman-teman bisa lihat di sini, di offline ini kita pakai baju putih ya, untuk menandakan pencapaian besar kita. Dan ini juga menandakan bahwa LinkNet terus bertumbuh, bertransformasi ya. Jadi tidak hanya kita bilang tuh jangan sampai jadi jasa tenggo gitu loh. Maju 2 langkah, mundur 2 langkah, ujung-ujung nggak kemana-mana. Tapi apapun itu kita mesti maju, kita mesti going forward, dan kita tidak bisa terlena. Ya, syukur-syukur juga sekarang ini kita juga diberikan mandat untuk growingnya lebih agresif lagi. Jadi yakinlah dengan modal yang kita hari ini punya, dengan jantung baru kita, premise kita, workstation kita yang baru, kita akan lebih cepat lagi. Jadi terakhir dari saya sebelum penutup bahwa jangan pernah berhenti untuk bermimpi, untuk mencapai yang lebih baik lagi dan jangan reluctant terhadap perubahan. Oke, itu aja teman-teman. Sebelumnya kita nanti akan lihat salah satu video ya atas progres dari kita punya data center ya. Thank you. Terima kasih banyak Tanus. Pak Tanus atas speech 1-2 katanya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menonton video.
Oke, tepuk tangannya terlebih dahulu untuk kantor baru kita di Centennial Tower ya Bapak Ibu semua dan First Squad. Oke, Pak Sayuti. Terima kasih juga Pak Tanus yang sebelumnya sudah menyampaikan arahannya ya, sesuai dengan semangatnya Pak Tanus juga, tentunya semangat kita semua di sini untuk LinkNet juga semakin jaya, semakin besar dan semakin sukses. Amin. Demikian juga untuk acara kita, untuk juga semakin maju. Untuk berikutnya kami persilahkan kepada Pastor Fuji Harsono untuk bisa menyampaikan short sermon dan juga prayer-nya. Untuk Pastor, kami persilahkan. Pastor Fuji Harsono. Shalom Bapak Ibu semua, saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naik satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran. Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Engkau ajaib, ajaib. Yes Lord, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib. Kalau nggak keberatan sekali lagi mari kita angkat tangan sama-sama. Ajaib Tuhan, kami memuji Engkau hadir di tengah kami. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Yes Lord, ajaib Tuhan, ajaib. Terima kasih Bapak, Kau kumpulkan kami bersama di tempat ini. Terima kasih untuk peresmian dari gedung baru yang Tuhan sudah berikan untuk LinkNet dan seluruh jajaran pimpinan yang ada di tempat ini. Seperti yang tertulis, New Home, New Challenges. Kami tahu juga ada berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan buat seluruh pekerja pimpinan semuanya dan untuk perusahaan ini. Berbicara atas kami pada hari ini, biar firman-Mu mengawali segala sesuatu dan menjadikan berkat untuk semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali, shalom. Terima kasih buat Pak Marlo sebagai CEO untuk kehormatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan bapak-bapak jajaran pimpinan dan semua rekan-rekan yang ada. Saya akan bagikan firman Tuhan dengan sederhana. Saya akan bacakan dari 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka,
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sampai di sini. Saudara, bagi Anda yang mungkin tidak paham dengan siapa Yabes, saya akan ceritakan singkat saja kira-kira sejarah Yabes itu apa. Dalam kitab Tawarik tadi itu berisi mengenai silsilah dari keluarga atau dari keturunan dari Yehuda. Dan dari ayat ini dimulai, satu perikop ini dimulai dengan nama-nama keturunan dari Yehuda satu persatu. Tapi yang aneh, tiba-tiba muncul kata Yabes. Dan kata Yabes ini muncul dengan kata-kata lebih dipermuliakan atau lebih dimuliakan Tuhan daripada saudara-saudaranya. Dan Yabes ini muncul cuma 3 ayat tadi Bapak Ibu. Dan yang luar biasa, Yabes ini punya arti, nama Yabes ini punya arti semacam seperti kata yang punya makna itu negatif. Kata ini adalah kata yang mungkin berupa sebuah kutukan. Bagi custom orang-orang Israel pada zaman itu, seringkali orang tua itu memberikan nama anaknya sesuai dengan keadaan atau kondisi yang dialaminya pada waktu itu. Contoh ya, misalnya, saya masih ingat anak saya yang pertama itu lahir tahun 2008, itu pas kondisinya lagi banjir besar sehingga Jakarta pada waktu itu lumpuh. Nah, saya kalau mengikuti customnya orang Israel pada waktu itu, saya memberi nama anak saya mungkin dengan nama Banjirwati gitu ya. Karena kondisinya waktu itu banjir dan Jakarta lumpuh. Nah, customnya pada waktu itu adalah orang-orang Israel itu memberikan nama sesuai dengan keadaan yang dialaminya. Nah, arti nama Yabes itu adalah kesakitan. Arti nama Yabes itu artinya sakit. Bagi kepercayaan banyak orang hari ini, bukan cuma di Israel, nama itu mengandung harapan. Ada amin Bapak Ibu? Enggak ada hari ini ada orang tua memberikan nama anaknya katakanlah sial. Atau nama anaknya itu dikasih nama misalnya rugi. Pasti nama anak pasti banyak loh, orang punya nama pakai nama untung. Atau Jaya. Ada di sini Pak Jaya, namanya Pak Jaya? Enggak ada ya. Atau Makmur. Ya begitu pula dengan nama toko gitu ya. Enggak ada namanya tokonya PT Rugi Besar, enggak ada. Pasti Sumber Makmur atau dan lain sebagainya. Karena nama itu mengandung doa. Nama itu mengandung harapan. Apa yang kita ucapkan dari nama itu kita tahu bahwa apa yang kita ucapkan itulah yang terjadi. Nah, tapi ini beda. Somehow ibunya ketika melahirkan Yabes itu dikatakan Yabes itu arti namanya kesakitan. Somehow mungkin ibunya itu sangat sulit untuk melahirkan sehingga itu mengancam nyawa, atau bisa jadi karena Yabes ini satu-satunya nama di dalam perikop itu yang tidak ada asal usul siapa nama ayahnya, bisa jadi Yabes ini adalah anak haram. Yabes adalah anak yang tidak diharapkan. Bisa jadi Yabes ini menimbulkan ibunya. Atau mau diganti? Ya boleh ya. Diganti. Thank you. Yang ini ya. Tes. Ini memunculkan atau menimbulkan penderitaan bukan hanya fisik, tapi penderitaan secara batin. Sehingga mamanya sendiri memberikan nama kepada anaknya bukan nama yang baik. Nama yang mungkin bisa jadi bahan bully-bulian ketika dia menginjak SD atau SMP. Kita semua paham lah ya, kita semua pernah sekolah. Zaman dulu nama orang tua itu menjadi bahan bully-bulian, betul ya? Siapa yang mungkin ada dalam zaman-zaman itu, saudara? Bisa jadi nama dia ini membawa banyak kesulitan atau penderitaan. Tapi yang aneh, saudara, Yabes ini dimuliakan Tuhan karena dia berdoa. Dan kira-kira bunyi doanya ada 4 hal yang saya mau share kepada Anda.
Yang pertama dia berdoa begini, berkatilah aku berlimpah-limpah. Bapak Ibu, banyak orang keliru mengartikan doa Yabes ini sebagai doa yang dalam tanda kutip, karena doanya ini mengandung berkat, berkatilah aku berlimpah-limpah. Banyak orang atau banyak orang Kristen itu mengartikan doa Yabes ini terlalu materialistis. Sehingga banyak orang, oh ini teologi kemakmuran, ini doanya nggak benar kok minta-minta berkat. Saya merasa ini bukan doa yang ditujukan untuk minta dalam tanda kutip sepertinya berkat materi atau berkanjang hanya hal-hal materi. Tapi saya justru melihat kata berkatilah aku berlimpah-limpah ini adalah sebuah bentuk kerendahan hati yang mengakui bahwa kalau bukan Tuhan yang memberkati hidupku, maka nasibku tidak akan berubah. Berapa banyak hari ini, saudara, Anda merasa bahwa nasib Anda itu kurang bagus, atau Anda merasa bahwa banyak hal dalam hidup Anda ini seolah-olah sepertinya dalam tanda kutip sial sekali. Tahukah Bapak Ibu, doa Yabes yang pertama, minta berkatilah aku berlimpah-limpah, itu adalah sebuah pengakuan, ini adalah sebuah pengenalan akan Allah, ini adalah sebuah pernyataan iman kepada Tuhan atau sebuah sikap kebergantungan kepada Tuhan. Ada sebuah ayat di Mazmur 127 berkata demikian, kalau bukan Tuhan yang, saya bacakan aja ya, Mazmur 127, sebentar. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini adalah sebuah pengakuan terbuka kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan yang berkati aku, nasibku gak akan berubah. Kalau bukan Tuhan yang mengurapi aku tidak bakal sukses. Saudara, ada orang-orang tertentu itu lupa diri. Ya, ada orang yang berani ngomong seperti ini, kalau bukan aku yang kerja, itu adik-adikku gak mungkin bisa makan enak. Kalau bukan aku yang kerja, gak bakal ini, rumah ini sukses. Kalau bukan aku yang kerja, kalau bukan itu di tanganku, gak mungkin perusahaanku ini jadi besar. Saudara, itu adalah sebuah kesombongan yang tersembunyi. Katakan amin. Yes, bisa jadi memang Anda cerdas. Yes, bisa jadi beberapa orang memang pinter cari duit. Yes, memang beberapa orang itu sangat kreatif dan punya banyak akal. Tapi di atas semuanya, kalau bukan Tuhan yang kasih akal, kalau bukan Tuhan yang memberikan kita otak, kalau bukan Tuhan yang bukakan jalan kepada kita, mau sepintar apapun kita, nasib kita gak akan berubah. Katakan amin. Banyak orang berkata, kalau bukan aku yang kerja, anakku ini gak mungkin bisa makan. Yes, memang karena Anda bekerja, Anda dapat makan, tapi jangan lupa, Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Katakan amin. Yang kedua, Yabes berdoa, Tuhan, selain dia berdoa, Tuhan berkatilah aku berlimpah-limpah, Yabes berdoa demikian, kiranya Engkau memperluas daerahku. Tadi saya mengutip Bapak Tanus ya, di ujung dari statement dari beliau itu ngomong bahwa jangan berhenti untuk kita maju, gitu ya, mari kita bermimpi lebih besar, kalau nggak salah begitu ya, ada ya. Saudara, apa sih yang bisa menghalangi kita untuk kita maju? Seringkali adalah diri kita sendiri. Tahukah saudara, kita ini bisa membatasi Tuhan. Di dalam Alkitab itu ada tertulis, Yesus itu tidak bisa melakukan banyak mujizat karena ketidakpercayaan dari orang-orang yang ada di Nazaret. Berarti kapasitas kita beriman kepada Tuhan itu bisa menentukan kita maju atau tidak. Seringkali diri kitalah yang menjadi penghalang kita maju atau tidak. Satu kali ketika Elia itu kedatangan seorang janda. Janda ini adalah istri seorang nabi yang kelilit hutang, suaminya meninggal dunia, meninggalkan hutang yang banyak.
Saudara, lalu dia dikejar-kejar oleh penagih hutang. Lalu apa yang terjadi? Dia ketemu sama Elia, lalu Elia tanya, apa yang ada padamu? Enggak ada apa-apa kecuali buli-buli yang berisi minyak. Lalu Elisa berkata kepada perempuan ini, pergi keluar, mintalah sebanyak mungkin buli-buli. Lalu dia kumpulkan buli-buli itu, lalu mujizat terjadi. Buli-buli itu ketika dituangkan, minyak enggak berhenti berakhir, enggak berhenti mengalir, sampai buli-buli terakhir. Saya coba mikir, wanita ini dalam kondisi miskin. Kalau dia terlalu sungkan, dia hanya minta atau mengumpulkan 100 buli-buli, saya percaya dia cuman, kalau 1 buli-buli itu saya anggap equal 1 liter, berarti dia cuman dapat 100 liter minyak. Tapi kalau dia berani minta 1000 buli-buli, dia dapat 1000 liter. Bayangkan kalau dia nggak cuma minta ke tetangganya, tapi dia juga minta 1 dusun, atau bahkan kelurahan yang lain, atau bahkan 1 kecamatan. Saya percaya dia bisa buka pabrik minyak, Bapak Ibu. Kebenarannya adalah ini, minyak itu mengalir bukan karena Tuhan kehabisan minyak, tapi minyak itu mengalir karena janda ini kehabisan buli-buli. Dengan kata lain, seberapa besar Tuhan akan memberkatimu tergantung dari kapasitas yang Anda siapkan. Kalau Anda tidak berani bermimpi besar, kalau Anda tidak berani mengembangkan kapasitas lebih daripada sebelumnya, sejauh itulah Anda akan melangkah. So, hari ini ada gini aja, satu kali ada orang datang kepada kami. Gini aja, satu kali saya ini makan sama orang, gitu ya, sama ketemu sama anak muda, ya orang tuanya orang tua yang sangat kaya, anak muda ini berbakat sekali, dia sempat bekerja di Jakarta dan luar biasa. Lalu dia pulang di Surabaya, dia memulai sebuah usaha dan usahanya berhasil. Saking berhasilnya dan dia sangat fluent dengan bahasa Inggris, dia pinter khotbah. Tapi ketika saya ketemu makan bersama dengan satu keluarga ini, ternyata anak ini tidak lagi melayani Tuhan. Sederhananya kenapa kok nggak melayani Tuhan? Karena dia sibuk untuk merintis usahanya yang sangat successful itu. Saudara, menurut saya, ya lalu dia tanya, ini benar nggak? Saya nggak jawab panjang lebar, ya. Cuman di dalam hati saya cuman ngomong begini, berarti ya segitu itu kapasitasnya. Kalau dia minta 2 perusahaan, kira-kira Tuhan bakal jawab nggak? 1 perusahaan aja dia udah nggak punya waktu untuk melayani Tuhan. Apalagi 2. Berarti problemnya bukan karena dia nggak punya waktu, problemnya adalah dia tidak punya kapasitas. Katakan tidak punya kapasitas. Kalau dikasih kepercayaan sama Tuhan, 1 perusahaan aja dia udah nggak punya waktu, berarti dia tidak punya kapasitas untuk memanage segala sesuatunya. Dan berarti bagi Tuhan, jangan-jangan dapat 2 atau bisa pimpin 3 perusahaan. Karena 1 perusahaan aja dia udah gak punya waktu. Menurut saya, Bapak Ibu, kalau Anda hari ini, ya dalam konteks itu adalah sebuah challenge untuk kita mengembangkan diri kita. Katakan amin. Kalau Tuhan mau berkati dia lebih, itu bisa. Tuhan bisa percayakan dia 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan mungkin. Tapi bagi Tuhan, kalau dia nggak bisa bagi waktu, kalau 1 perusahaan aja dia bahkan nggak punya waktu untuk ke gereja dan melayani Tuhan, berarti kapasitasnya dia belum mampu untuk handle 3 perusahaan atau 5 perusahaan. Bapak Ibu, dalam segala hal dalam hidup kita, hukumnya sama, yaitu hukum kapasitas. Ketika Yabes berdoa, berkatilah aku berlimpah-limpah dan perluas daerahku, sebetulnya dia itu sedang minta, Tuhan perluas kepercayaan, perluas kapasitas, perluas tanggung jawab, perluas kemampuan untuk aku bisa handle lebih lagi. Aku nggak mau hidupku gini-gini aja, aku mau sesuatu yang lebih. Perluas kapasitasku untuk bermimpi besar, perluas kapasitasku untuk aku bisa maju di dalam Tuhan. Amin.
Yang ketiga saudara, dia berdoa, kiranya tanganmu menyertai aku. Bapak Ibu, doa ini doa yang sangat signifikan sebetulnya. Kalau Tuhan tidak menyertai kita atau kalau tangan Tuhan tidak menyertai kita, saudara, berarti apapun yang kita kerjakan tidak ada jaminan kita berhasil. Saya kasih sebuah contoh, pertanyaan sederhana, kenapa Daud bisa kalahkan Goliat? Sederhana, karena Tuhan di pihak Daud. Kenapa Israel bisa merobohkan tembok Yeriko dan bisa menguasai Yeriko yang isinya itu prajurit perang dan para raksasa termasuk perlengkapan pasukan militer yang canggih, punya kereta besi dan lain sebagainya. Sederhana, orang Israel itu sudah 40 tahun di padang gurun tidak punya kekuatan militer. Tapi kenapa bisa merebut Yeriko dengan mudah? Jawabannya sederhana, karena Tuhan di pihak Israel. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan amin. Berikutnya sama, bangsa Israel yang sama setelah merebut kota Yeriko itu seperti merebut kota Jakarta. Tiba-tiba kota setelahnya itu kota Ai, itu kota kecil. Saya anggap itu seperti perbandingan antara Jakarta dengan Sukabumi. Kota Ai yang cuman isinya itu 3.000 orang. Bukan 3.000 orang. Lebih kecil, jauh lebih kecil. Kenapa Israel gak bisa kalahkan kota Ai? Ternyata bangsa Israel berdosa kepada Tuhan dan Tuhan tidak lagi di pihak Israel. Karena Akan itu menyembunyikan sebuah barang yang seharusnya ditumpas. Lagi-lagi bangsa Israel gak bisa mengalahkan kota yang jauh lebih kecil karena Tuhan tidak lagi di pihak Israel. Begitu pula dengan kita. Doa kiranya tanganmu menyertai aku. Itu bisa punya significant result. Anda bisa buka depot yang sama, sebelah-sebelahan dengan kompetitor Anda, bumbunya sama, semuanya sama, tapi kenapa kok Anda lebih sukses daripada sebelah? Bisa jadi ada faktor X, yaitu faktor penyertaan tangan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana Tuhan bisa menyertai kita kalau kita tidak hidup dalam kebenaran? Bagaimana Tuhan bisa membela kita kalau kita hidup tidak di dalam perkenanan Tuhan? Yang terakhir Bapak Ibu, closing dari doanya Yabes, dia berkata demikian, lindungilah aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, tahukah saudara, kita ini hidup di dalam dunia yang sangat berbahaya. Ya, COVID kemarin kita nggak pernah sangka, malapetaka bisa kita alami. Perlindungan Tuhanlah satu-satunya jawaban. Ada amin? Bahkan setan itu nyata. Iblis itu ingin menghancurkan kehidupan kita. Itu sebabnya doanya Yabes adalah lindungi aku daripada malapetaka. Setan itu bisa hancurkan hidup kita. Tapi sebelum saya tutup firman Tuhan ini, ada satu musuh terbesar yang perlu kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita terlindungi daripadanya. Tahukah apa saudara, musuh terbesar kita adalah apa saudara? Diri kita sendiri. Yes, musibah malapetaka itu bisa melawan kita, tapi itu bukan musuh terbesar kita. COVID bisa melanda kita, termasuk imbas-imbasnya, tapi itu bukan musuh terbesar kita. Iblis dengan semua rencananya ingin menghancurkan hidup kita. Yes, iblis adalah musuh kita, tapi dia bukan musuh terbesar kita. Tahukah saudara musuh terbesar kita apa? Diri kita sendiri. Ya, Alkitab katakan once kita sombong, ternyata tinggi hati itu mengawali kehancuran. Ternyata diri kita lah yang bisa menjadi sumber dari segala malapetaka, saudara. Ya, makanya salah satu doanya Yesus adalah, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lindungilah kami dari segala yang jahat. Kalau saya mau terjemahkan, doanya Yesus itu mengajarkan kita,
Tuhan lindungi aku daripada diriku sendiri. Karena hati kita, saudara, Alkitab katakan betapa liciknya hati. Hati kita itu liciknya bukan main. Kita ini bisa menjadi sumber dari kehancuran hidup kita. Once kita sombong, once kita keluar dari jalurnya Tuhan, once kita merasa kuat, once kita ini menyerah kepada daging kita, disitulah awal kehancuran kita. Bukan setan, bukan iblis, tapi diri kita. Seringkali kita salahkan setan, padahal sebetulnya penyebab dari segala sesuatunya adalah diri kita sendiri. Mari kita tundukkan kepala, saya boleh undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri sejenak. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucapkan syukur biar firman Tuhan yang sederhana, firman Tuhan yang singkat ini betul-betul Tuhan terjemahkan, jadikan rema dalam hati kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami, highlight 1-2 kalimat yang itu terpenting dan berbicara atas situasi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini sebagai hamba Allah, mari kita angkat tangan sama-sama. Hamba melepaskan berkat untuk kantor dari PT Linknet ini. Aku melepaskan dan aku turunkan berkat atas tempat ini, kantor yang baru. Tuhan, biar berkat-Mu bersemayam atas tempat ini. Seperti kata firman Tuhan, kalau bukan berkat Tuhan yang menyertai, maka sia-sialah segala usaha manusia. Tuhan, Engkau memberkati kantor ini, memberkati dari pimpinan, jajaran, staf, seluruhnya Tuhan, Engkau memberkati tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan damai sejahtera, aku lepaskan sukacita Allah, aku lepaskan kebenaran Allah tegak atas tempat ini. Tuhan, biar semuanya bekerja dalam damai sejahtera Allah. Kalaupun ada konflik 1-2 semuanya bisa diselesaikan di dalam nama Yesus. New home, new challenges. Kalaupun ada challenges, kalaupun ada tantangan-tantangan baik internal maupun sesuatu yang eksternal, Tuhan, mereka tidak kehilangan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Juga aku lepaskan sukacita Allah ada atas tempat ini. Firman-Mu berkata sukacita itu adalah kekuatan. Tuhan, biar sukacita seluruh pekerja dari atas sampai bawah semua lini, Tuhan, mereka bekerja dengan sukacita daripada-Mu. Sehingga apapun yang dikerjakan itu melampaui ekspektasi. Mereka bekerja dengan produktivitas yang maksimal di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang bekerja, ya Tuhan, bukan dengan tekanan, bukan dengan rasa yang dengan stres, tapi mereka melakukannya dengan sukacita. Dan yang terakhir hamba berdoa biar kebenaran Allah, karena hal-hal dari Roh Kudus itu bukan makanan dan minuman, kerajaan Allah adalah soal damai sejahtera, sukacita dan kebenaran oleh karena Roh-Mu. Dan yang terakhir, biar kebenaran Allah tegak atas tempat ini. Jauhkan dari orang-orang yang curang, biar takut akan Allah ada atas tempat ini. Biar mereka, ya Tuhan, bekerja dengan etos yang tinggi dan moralitas etik yang tinggi, ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada kecurangan yang ada di dalamnya, semuanya bekerja dengan jujur dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan sekali lagi, aku melepaskan berkat atas tempat ini, setiap kata-kata kutuk, kata negatif yang pernah diucapkan atas tempat ini, kami batalkan, kami patahkan semuanya, dan hari ini kami juga kuduskan tempat ini. Engkau bersemayam atas tempat ini, oleh darah Yesus aku sucikan tempat ini, kuduskan. Dan semua hal yang bukan daripada Allah, semua roh jahat, roh najis, dalam bentuk dan macam apapun, kami tolak itu semua, kami usir, pergi dalam nama Yesus. Dan hari ini tempat ini menjadi tempat yang kudus. Kami dedikasikan tempat ini menjadi tempat bekerja yang betul-betul, ya Tuhan, bisa menghasilkan karya yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak Pastor Puji Harsono untuk doa dan juga short ceremony untuk sore kantor ini baru ya, kita ya. sudah Oke. memberi kita banyak inspirasi juga. Betul. Mungkin acara berikutnya apa, Safira? Acara berikutnya akan ada speech juga ya Pak Sayuti ya, dari jajaran BOM kita, yaitu Bapak Agung Satya Wiguna. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan Bapak Agung Satya Wiguna. Silakan Pak Agung. Ya, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pak Marlo, Pak Ed, Pak Tanus, Pak J, Pak Kani, Pak Yos, Pak Fuji dari JMS, teman-teman dari First Squad, selamat pagi. Alhamdulillah kita bersyukur dengan apa yang kita dapat hari ini. New home, new challenge. Buat enterprise sales, every day is a new challenge. It's not only a new home. Yang saya suka adalah pada saat kita pindah Pak, itu Oktober tahun 2021. So we almost got 2 years here, 1.5 ya. Pengalaman ini pada saat pindah, kita senang Pak, tempatnya bagus. Kita punya semangat untuk selalu mengundang customer Pak. Kita setiap saat selalu mengundang customer, apalagi sekarang data centernya udah bagus, NOC-nya udah bagus, kita sering Pak ngundang mereka. Jadi hopefully kita punya bisnis yang naik ya Pak ya. Dan alhamdulillah tahun lalu, tahun 2022 dengan new home kita dapat target yang baik mencapai 1 triliun. Jadi it's kind of a good start ya. Pada saat awal saya pindah ke LinkNet, pindah ke BSP, saya tahu teman-teman juga merasakan untuk ngajak customer tuh agak susah gitu ya. Kadang saya juga pinjem kantornya Pak Marlo tuh. Dari beberapa strategi customer, saya pinjem kantornya Pak Marlo untuk bertemu Pak. Dan saya juga berharap supaya customer itu tidak masuk ke lantai 5, dia cukup di bawah saja. Tapi sekarang, aduh alhamdulillah kita selalu mengundang, apalagi di sini bagus Pak ya. Meeting roomnya bagus, meeting roomnya banyak. Kalau boleh kita juga berbagi karena di enterprise hanya 1 meeting room yang besar, ya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ya. Kayaknya di sini juga kita bisa main tenis juga kayaknya. Dan satu lagi yang memberikan berkah Pak dari kami, dan saya alhamdulillah sekali bisa pindah di gedung ini. Ya sebagai muslim di lantai 22 itu di sini ada 1 lantai yang penuh buat sholat, musola. Jadi teman-teman apalagi bulan Ramadan Pak, mereka cepat sholatnya cepat, kemudian juga ikutan buka juga puasa juga. Jadi mungkin juga jadi banyak berkah ya Pak ya buat kami yang muslim. Jadi terima kasih sekali lagi atas dipilihnya tempat ini sebagai tempat baru, apalagi sebagai enterprise Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, satu lagi challenge kami itu bukan hanya di sisi enterprise Pak, di internal. Tapi perpindahan JTPM ya. Kita pindah waktu itu awal Desember ya Pak ya, tanpa memberitahukan ke JTPM secara resmi. Ya. Tapi alhamdulillah karena hubungannya jadi tim network juga baik Pak ya, apalagi Pak Widi dikenal dengan jadi semua taunya Pak Widi. Jadi even saya ke sana, Pak Widi ada Pak Agung, aduh saya bilangnya sudah lah ya. Tapi alhamdulillah akhir Mei ini resmi kita berpindah Pak JTPM data center. Jadi BSP silahkan dirilis, diberikan ke BM. Lumayan Pak ada saving yang buat nambah-nambah kita ada acara buat enterprise. Jadi sekali lagi terima kasih. Desain yang kita berikan pada saat di lantai 26 juga akibat diskusi dengan Pak Marlo dan Pak Yos sebagai HR. Di situ kita minta sebagai open space Pak, dan kebetulan juga kita perpindahannya juga pada saat COVID ya Pak ya. Jadi nggak banyak orang yang datang, apalagi nature-nya orang sales nggak ada di tempat duduk setiap saat. Jadi kita buka, basically sih nggak ada yang dedicate, jadi semua orang bisa duduk di mana aja. Tapi seperti biasa ada aja sih yang ini punya gue dan dia nggak mau gitu ya. Tapi alhamdulillah yang penting setiap saat tempatnya bersih, open ya Pak ya. Dulu di BSP karena tinggi-tinggi kita nggak tahu apa yang terjadi di displaynya. Sekarang semua ketahuan Pak apa yang ada di display. Jadi ada baiknya. Untuk penutupan saya mau baca pantun boleh Pak ya?
Kalau berdoa setiap hari kita harus berdoa. Kalau buat pantun sekali-kali berpantun ya Pak ya. Ayo datang ke pasar baru. Jangan lupa beli baju. Jangan lupa beli baju biru. Masa baru lagi ya kan. Selamat datang di rumah baru. Semoga banyak aspirasi dan pencapaian baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Satya Wiguna Iya. yang juga telah menghidupkan ya suasana Iya, kita di memberikan sore. pantun di sore hari ini ya. Bener banget. Mungkin Betul. Pak Agung sudah bercerita banyak tentang Betul. lantai 26. Betul. Rasanya kurang lengkap kalau tidak dilengkapi oleh penguasa lantai ground floor. Selanjutnya nanti akan ada speech dari Pak Edward, betul ya Pak Saidi Betul ya? banget. Mari kita mengundang Pak Edward Sanusi selaku Chief Technology Officer Kami untuk memberikan persilakan speech. Bapak Ed. Waduh, wah, saya nggak siap pantun, nggak siap nyanyi sih Pak, tapi ya, ya kalau buat saya mungkin ini ya benar ya Pak Agung bilang challenge memang banyak, bahkan menurut saya pindah ke sini sendiri udah penuh challenge ya dari awal. Saya ingat waktu Pak Marlo pertama kali ngasih tahu kabar data center mesti pindah, itu benar-benar kayak apa ya? Kesambar petir kali ya. Akhirnya kejadian juga gitu. Tapi memang perjalanan kita sampai ke sini tuh luar biasa, seperti tadi Pastor Puji bilang. Saya berharap bahwa benar-benar itu beserta kita ya dari awal. Saya ingat waktu kita pindah tuh kita pengen dapat tempat yang dekat. Jadi soalnya kalau pindahnya lebih dari 1 kilometer, 2 kilometer itu perpindahan setengah mati ya. Dan waktu itu kami bersyukur banget, terima kasih banget ini buat Pak Marlo ya sama Pak J, saya ingat banget dulu yang cari tempat di sini bisa akuisisi tempat ini dengan penuh drama juga ya Pak ya. Tapi puji Tuhan iya kena tegur banyak, kena marah banyak. Jadi menurut saya itu salah satu berkah ya bahwa kita bisa dapat tempat ini. Dan banyak sekali yang pemikiran yang udah dilimpahkan ke tempat ini ya. Ini kata saya sih penting kantor itu. Kita spend waktu, kata saya lebih banyak di kantor daripada di rumah ya. Waktu tidur kita buang deh, nggak dihitung gitu. Tapi kita banyak waktu di kantor. Jadi menurut saya kantor tuh mesti punya suatu tempat yang kalau kita datang itu yang seperti Pak Agung bilang ya. Kita bisa nyaman, kita bisa istilahnya bekerja dengan baik gitu. Dan saya tahu pasti bahwa data center ini, kantor ini tuh banyak sekali pemikiran ya. Yang udah dipikirkan banget gitu, penguatan struktur, desain kantornya, desain data centernya, segala macam. Jadi terima kasih banget buat terutama Pak Widi dan tim, Pak Okto dan tim, Pak Danu ya. Semua benar-benar put the effort gitu. Ya, to make this ini. Dan yang terakhir tentang challenges, ya seperti Pak Agung bilang, tiap hari itu challenge dan tambahannya sih sebenarnya kalau challenge-nya sama terus nggak apa-apa gitu ya. Ini challenge-nya naik terus. Jadi ya data center udah pindah, saya ingat ya, terus kita juga udah migrasi banyak sistem di kayak BRIM. Ya sekarang challenge-nya ini ya, kita mesti deliver Kompas lebih banyak lagi. Tadi disebutkan Pak Tanus, kita sekarang di 3 juta. 3 juta itu kita capai dalam waktu berapa belas tahun ya. Nah sekarang kita diminta buat ngedobelin dalam waktu 2 tahun. Jadi kita diharapkan 6 juta Kompas dalam the next 2 years ya. 1 juta tahun ini dan 1 juta tahun depan. Menurut saya itu challenges yang luar biasa dan saya harap keberadaan kantor ini, data center ini bisa jadi titik awal buat bagi kita semua buat mencapai challenges, overcome the challenges ya. Mungkin dari saya itu aja. Thank you semua ya. Terima kasih, terima kasih Pak banyak, Edward Pak Sanusi. Untuk Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya dan juga challenge-challenge-nya. Betul. Mungkin berikutnya kami persilakan Pak Marlo Marlo Budiman. untuk memberikan sepatah Speech. dua patah. Silakan, Silakan Pak. Pak Marlo. Semangat pagi. Jadi sebenarnya saya nggak ada waktu bicara, tapi saya mau menyampaikan sedikit aja sebelum kita gunting pita ya. Kita habisin gunting pita ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pastor Fuji untuk kesediaannya untuk memberkati tempat ini.
Jadi ini pemberkatan dan peresmian lantai ground floor termasuk mezzanine ini dan juga lantai 26. Karena lantai 26 kenapa kita nggak resmikan waktu itu? Karena waktu itu masih pandemik tadi Pak Agung udah ngomong. Ya kan udah lewat, udah kelupaan akhirnya ya udahlah nggak usah peresmian apa-apa lah karena kita udah banyak acara gitu loh. Tapi saya ingat banget seperti tadi cerita Pak Agung sama Pak Edward, kita pindah ke sini ini, aduh ini proyek yang tadi apa nih? Kalau Pak Edward bilang mesti pindah dari BSP itu kayak disambar petir. Kita nggak pernah sangka bahwa kita bisa pindah. Karena proyek ini kalau nggak salah tadi Pak Tanus ada ngomong memakan korban, bukan korban ya, memakan capex 150 miliar ya. Jadi tadi 10 juta dolar untuk pindah, termasuk beli gedungnya dan termasuk semua instalasi equipment dan equipment baru. Jadi memang ini memang proyek raksasa ya yang kita lakukan dan kalau nggak salah 1,5 tahun ya total general kita baru bisa pindah ini. Jadi puji Tuhan semua berjalan lancar. Memang di tahun 2021 dan 22 ini khususnya di 2022 ini yang tahun lalu ini banyak sekali proyek-proyek raksasa ya. Salah satunya ini, terus juga kita kita ganti billing system dari MDOS ke SAP BRIM. Itu juga luar biasa dan kita ada proyek yang raksasa 2021 dan 2002 yaitu migrasi tiang PLN. Total general kita pindahkan 396 ribu tiang. Dalam kurun waktu hanya 2 tahun. Itu juga kita nggak pernah sangka dan nggak pernah duga dan nggak pernah mau. Jujur, 3 proyek itu nggak mau. Kalau tanya ke saya juga nggak mau. Bukan Bapak aja, saya juga nggak mau. Tapi untuk kita tadi ya, untuk kita grow together, kadang-kadang kita punya proyek yang memang kita harus stretch limit kita. Jadi tadi saya senang sekali khotbah daripada Pastor Fuji ini adalah kita tuh seperti Yabes. Doa sama Tuhan, perbesar kapasitas kita. Ya kan? Kalau kita kan dulu, biasa ya kalau kita doa kita maunya berkat ya. Siapa sih gak suka berkat? Pasti kita, the first sentence kalau kita doa, rata-rata kita minta something dari Tuhan. Kita minta berkat, kita minta kesehatan, kita minta kesuksesan misalnya ya kan. Kita minta anak-anak kita rajin belajar, itu udah lumrah. Tapi kalau minta perbesar kapasitas, itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Karena kalau kita perbesar kapasitas, banyak tanggung jawabnya, ya kan? Nggak bisa kita cuma minta Tuhan perbesar kapasitas kita terus kita diemin. Nggak dong, pasti kan ada challenges-nya, ada tanda kutip tanggung jawabnya, ada tuntutannya. Nah ini juga sama nih, kita LinkNet ini di 2021-2022 dengan segala huru haranya, dengan segala dramanya, dengan segala jatuh bangunnya, bukan cucuran air mata ya, cucuran keringat, ya kan, air mata juga mungkin ada yang habis diomel-omelin Pak Widi, mungkin ada juga ya, saya nggak tahu yang diomelin Pak Widi, atas nama Pak Widi saya minta maaf. Jadi itu perjuangan luar biasa. Nah perjuangan kita di tahun 2023 ini enggak kalah serunya, enggak kalah dramanya, ya kan. Saya ingat waktu kita bikin business plan awal, kita cuma bercita-cita, ya kalau shareholder baru kita minta blessing, kita minta 400.000 sampai 500.000 home pass. Itu juga udah syukur alhamdulillah puji Tuhan gitu ya. Ingat gak ya waktu kita bikin board of management meeting, kita ajukan 400.000 sampai 500.000 lah. Ternyata setelah nego-nego, bisnis plan pertama dikasihlah 350.000. Puji Tuhan alhamdulillah dikasih juga 350.000. Udah dong, nggak lama dalam hitungan 1 bulan 2 bulan. Ternyata shareholder bilang, 350 ya? Ntar dulu, ini target baru. Target apa nih? Tahu-tahu dikeluarkan namanya 1 juta home pass. Kaget kita semua, 1 juta home pass. Terus belum cukup 1 juta home pass. HFC kita yaitu kabel koaksial kita harus ganti semua dalam waktu 3 tahun. Kita langsung lihat-lihatan, saya mau lihat, Pak Eto lihat-lihatan. 2,2 juta home pass dibagi 3 tahun berapa ya? 700 ribuan something gitu loh. Jadi per tahun ada 1 juta plus lagi 750.000. Waduh itu walau alam itu jumlah segitu. Nah, tapi kita like it or not, ini adalah mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham untuk kita. Dan kita banyak sekali proyek-proyek baru, bukan cuma itu aja. Ada proyek Jaguar Gear 1, Jaguar Gear 2. Ya kan ini semua yang memang kita sebagai manajemen dan sebagai tim keseluruhan kita harus lakukan dengan baik. Jadi memang challenges fortunately atau unfortunately combine selalu S-nya nih S, jamak nih, banyak. Not challenges ya kan. Jadi ini kita sikapi dengan positif
dengan baik dan kita percaya kalau kita bisa rise above the challenges, kita akan menjadikan LinkNet ini home yang luar biasa. Kita menjadi Faberco yang luar biasa. Kita menjadi organisasi yang luar biasa dan tentunya pencapaian kita akan menjadi lebih baik lagi. Memang tahun 2022 pencapaian kita benar-benar challenge ya. Sehingga kita perlu perbaikin lagi kinerja kita di 2023 dan selanjutnya. Jadi percaya dengan tempat baru ini kita ada spirit baru, ada semangat baru dan tentunya kita bisa rise above the challenges dan mencapai target-target KPI yang kita sudah canangkan bersama dengan pemegang saham kita. Jadi sukses buat kita semua, selamat buat kita semua atas ground floor dan mezzanine dan lantai 26. God bless you, Tuhan memberkati ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Terima Marlo. kasih Pak Marlo. Pak Marlo, sebelumnya bersama kami, ya karena akan ada prosesi gunting pita ya Pak Sayuti ya Betul. selanjutnya ya. Kami juga ingin mengundang Bapak Agung Satya Wiguna dan juga Pastor Fuji Harsono untuk ikut bersama kami menggunting pita. Mungkin bisa dipersiapkan? Mungkin bersama Oh iya, Pak Edward juga. Pak Edward. Iya, berempat Pak, silakan. Pak Edward Sanusi. Ada nanti Pak. Jadi iya, silakan. Jadi Pak Marlo dan Pastor Fuji di tengah, didampingi oleh Pak Edward Sanusi dan juga Pak Agung Satya Wiguna. Oke. Pak Marlo Diberikan, nanti nunggu aba-aba saya ya Pak, hitungan 3 ya Pak. Iya, tunggu aba-aba ya Pak. Oke. Mungkin siap ya. Oke, mungkin kita countdown bersama-sama ya rekan-rekan semua. 3, 2, 1. Silakan Pak. Woi. Sudah resmi kantor terbaru kita ya ini di ground floor dan juga lantai 26 di Centennial Tower ya untuk PT LinkNet Tbk. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya Terima Pak. kasih. Silakan dikembalikan. Iya. Pastor- Diabadikan dulu fotonya Pak bersama. Oh iya, silakan abadikan dulu. Iya, diabadikan dulu fotonya. Oke. Oh, Iya. boleh. Seluruh jajaran BOM boleh ikut. Iya, Pak Yo silakan. Pak Kaniska. Ayo seluruh jajaran BOM boleh kita Silakan, berfoto Bapak bersama-sama Patanus. di stage. Silakan hadir di depan. Untuk diabadikan foto kembali. Pak Jay, kami persilahkan. Mantap, udah dapat semua fotonya? Kenapa Dua. dua? Victory. Victory. Amin. Sarangyo. Sarangeo. Ya. Oke, terima kasih Terima kasih Bapak-bapak BOM semua. Bapak, para jajaran BOM. Oke, Pak Marlo, Pak Ed dan juga Pak Agung. Kami mohon untuk bisa Tetap stay ya, tetap Pak, di ya. stage. Ya. Pak Ed, Pak Ed, Pak Dan Pak Agung. Pak Marlo. Heeh. Untuk selanjutnya prosesi pemotongan tumpeng. betul sekali Gitu. kita simbolis pemotongan tumpeng. Ya, pemotongan tumpeng ini akan dilakukan 2 kali, diwakilkan oleh Pak Marlo, nanti akan diberikan kepada Pak Agung dan juga Pak Ed sebagai simbolis ya. Oke. Betul. Ya, kami persilahkan Bapak Marlo, potongan pertama Wah, mesti di selfie dulu nih. diabadikan langsung oleh Pak Agung. Oke. Ya, potongan pertama silakan Pak Marlo diberikan kepada Pak Agung. Waduh. Lauknya ya Pak. Pak Agung suka apa nih? Sebagai simbolis peresmian kantor baru ya. Wah. Potongan Dari- pertama diserahkan kepada Pak Agung Satya Silakan. Wiguna. Tepuk Silakan. tangannya
untuk Pak diabadikan. Agung dan juga Pak Marlo. Baik. Luar biasa. Potongan kedua akan diberikan kepada Pak Edward Sanusi sebagai salah satu simbolis peresmian lantai GF dan juga mezanin. Waduh, banyak nasinya. Pak Ed banyak nasinya. Ya, tumpeng lengkap diberikan kepada Pak Edward sebagai simbolis peresmian lantai GF dan juga mezanin. Oke. Pak Marlo, Pak Agung, dan juga Pak Ed. Untuk foto bersama ya. Oke. Foto bersama pakai selfie sekarang. Oke, mungkin kameramen diabadikan bertiga. Silakan Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Marlo. Terima kasih Pak Marlo, Pak Ed, dan juga Pak Pak Agung. Pak Ed. Ya, teman-teman. Oke, Pak Sayuti. Selanjutnya kita Oke. ada acara apa lagi Pak Sayuti? Wah, sepertinya setelah melewati rangkaian-rangkaian acara sore ini, tak terasa kita sudah mendekati akhir daripada acara ini. Betul. Ya, Pak. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Marlo Budiman, Bapak Agung Satya Wiguna, Bapak Edward Sanusi, Bapak Tanu Susanto, Pastor Fuji Harsono, dan juga seluruh jajaran BOM dari PT Lingnet Tbk. Betul sekali, baik yang secara hadir langsung di sini maupun dari Zoom. Betul Pak. Terus sesuai dengan tema kita hari ini yaitu New New Home, Home, New New Challenges. Challenges. Kita juga ingin menginformasikan kepada hadirin atau para tamu undangan yang sudah hadir hari ini bahwa akan ada sesi ramah tamah atau konsumsi yang akan disediakan oleh panitia di lantai mezanin. Untuk hadirin dapat mengambil konsumsinya di mezanin ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya Safira. Saya Sayuti, mohon izin undur diri. Keep healthy dan tetap jaga protokol kesehatan. Salam First Squad. Kehadiran Bapak-Bapak BOM semua untuk dapat kembali ke ruangan yang sudah kami persiapkan karena saat ini ada rehat sejenak karena nantinya akan dilanjutkan dengan acara bersama dengan JTI. Untuk rekan-rekan yang lain juga jika ingin melanjutkan di acara ini kami persilakan untuk tetap di tempat ini.